Merdion Channel Nano. Dalam video ini teman-teman, saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau tugas mata kuliah saya, yaitu Sosiologi Pendidikan. Dalam video ini juga teman-teman, saya akan berbicara atau membahas tentang topik unsur positif dan negatif dari guru dan anak didik dalam masyarakat. Namun sebelumnya itu, sekali lagi saya minta bantuan dari teman-teman semua untuk bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, teman-teman, pertama-tama kita akan melihat tentang latar belakangnya. Sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa peserta didik, karena sikap seorang guru tidak hanya dilihat sewaktu mengajar saja, akan tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didiknya. Mengingat pada saat ini banyak pemberitaan tentang seorang guru yang tidak mencerminkan sikap sebagai pengajar dan sebagaimana seorang pendidik, karena adanya berbagai faktor yang semestinya tidak terjadi dalam dunia pendidikan. Biasanya, guru yang memiliki sikap dan perilaku yang baik lebih banyak disukai siswa sehingga dapat menciptakan keakraban baik saat belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Hal ini dapat mempermudah hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas, sehingga materi pelajaran yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh siswa. Pada dasarnya, pendidikan ini sangat penting bagi umat manusia dalam mencapai taraf hidup yang mulia, sebab pendidikan ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Karena dengan mencapai pendidikan yang tinggi, manusia akan dihormati, disegani, dan dijunjung tinggi martabatnya di masyarakat. Dalam pada itu, perlu ditegaskan bahwa seseorang yang ingin mempengaruhi orang yang belum dewasa, belum tentu ia dapat disebut seorang pendidik. Sebab, sifat yang khas pada seorang pendidik ialah bahwa setiap usaha mempengaruhi dan memberi bantuan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih cepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas kehidupannya sendiri. Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya. Dan setiap siswa memang dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Yang berikut teman-teman itu pengertian guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Yang berikutnya yaitu tentang menurut pendapat para tokoh pada guru. Yang pertama itu menurut Husnul Chotimah itu pada tahun 2008, menurutnya pengertian guru sederhana adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang kedua itu menurut Dri Atmaka itu pada tahun 2004. Ia berpendapat bahwa guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga itu menurut Ahmadi itu pada tahun 1977. Ia berpendapat bahwa pendidik adalah sebagai mengawasi peran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang keempat itu menurut E. Mulyasa itu pada tahun 2003. Ia berpendapat bahwa guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan ajaran pendidikan secara nasional. Yang berikutnya itu tentang unsur positif dan negatif dari guru. Yang pertama itu unsur positif guru. Setiap guru memiliki kelebihan masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki sendiri. Sikap-sikap positif dari seorang guru dalam mengajar itu yang pertama, yang paling utama itu sikap berpakaian. Sebaiknya kita sebagai seorang guru berpakaian hendaknya sopan, sederhana, tetapi terpelihara. Yang kedua itu sikap di muka kelas. Bagi seorang guru atau kita sebagai orang guru, kita harus berani, yaitu yang pertama, berani memandang tiap-tiap murid, itu harus pada matanya. Yang kedua itu jangan bersikap putus asa. Yang ketiga, usahakanlah murid-murid bekerja sendiri. Yang keempat, jangan mengajak murid-murid. Yang kelima,
ciptakan suasana kelas yang baik. Dan yang keenam, jangan memberi hukuman badan. Dalam kelas yang suasananya baik, murid-murid dalam bekerja bersama-sama saling tolong-menolong. Yang ketiga itu sikap sabar. Guru selalu merasa kecewa, dan kekecewaan yang terus-menerus dapat menjadikan guru mudah putus asa. Karena itu, harap sabar, karena hasil pengajaran dan pendidikan kita tidak selalu segera kelihatan oleh kita. Yang keempat itu, sikap yang mengejek murid. Guru yang kecewa mudah berbuat hal-hal yang tidak baik, umpamanya mengejek, mencela, mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat mematahkan semangat belajar murid. Banyak anak murid yang menjadi sakit hati dan tak mau berbuat lagi sesuatu. Hal ini sangat merugikan bagi perkembangan anak murid. Yang kelima itu sikap yang lekas marah. Janganlah guru lekas marah, karena itu orang yang lekas marah mudah bertindak yang kurang baik. Guru mudah marah, hukum anak, dan sebagainya. Yang keenam itu sikap yang banyak memberi larangan. Larangan yang banyak dapat menimbulkan kemungkinan besar untuk melanggar peraturan tanpa disadari oleh murid-murid. Larangan biasanya merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi murid, karena itu jangan banyak larangan. Yang terakhir itu bersikap jujur dan adil. Kita sebagai guru harus bersikap jujur dan apa adanya dan harus bersikap adil. Yang bagian berikutnya yaitu tentang unsur negatif guru. Ada beberapa sifat negatif yang perlu dihindari seorang guru dalam rangka memerangi kekurangannya, yaitu yang pertama, egois. Egois termasuk sifat negatif yang perlu dihindari. Yang kedua itu gila hormat. Guru yang gila hormat sangat mudah merasa tersinggung oleh perlakuan siswanya maupun teman gurunya. Yang ketiga itu rendah diri. Rendah diri dalam hal ini merasa kemampuannya rendah dalam melaksanakan tugas keguruannya, dalam melaksanakan pembelajaran, atau kadang merasa tidak dihargai oleh siswa. Yang keempat itu biasa istilah disebut dengan syakwasangka. Perasaan syakwasangka adalah perasaan menaruh curiga kepada diri sendiri, siswa maupun teman gurunya. Yang keempat itu biasa istilah disebut dengan syakwasangka. Perasaan syakwasangka adalah perasaan menaruh curiga kepada diri sendiri, siswa maupun teman gurunya. Yang kelima itu mudah kecewa dan marah. Sikap mudah marah dan kecewa terhadap siswa dan orang-orang di sekitarnya merupakan ketidakikhlasan dalam melaksanakan tugasnya. Yang bagian berikut itu tentang anak didik. Perlu kita ketahui bahwa peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Dengan kata lain, peserta didik adalah seseorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Yang berikutnya itu tentang pengertian peserta didik menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Abu Ahmadi itu pada tahun 1991 yang menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Yang kedua, menurut Omar Hamalik itu pada tahun 2004 yang menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu kemampuan dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Yang ketiga, menurut Samsul Nisar itu pada tahun 2002 yang menjelaskan bahwa peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. Yang berikutnya itu adapun ciri-ciri anak didik, yaitu yang pertama, kelemahan dan ketakberdayaannya. Yang kedua, berkemauan keras untuk berkembang. Dan yang ketiga, ingin menjadi diri sendiri. Yang bagian berikutnya itu unsur positif dan negatif anak didik. Yang pertama, unsur positif. Dengan mengetahui bagaimana karakteristik pembelajar yang baik, maka kita sebagai guru diharapkan untuk mendorong mereka membentuk karakter demikian melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun pendidikan secara umum di sekolah. Adapun beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pembelajar atau siswa yang baik selalu pantang menyerah untuk memahami sesuatu yang sedang dipelajari. Yang kedua,
siswa yang baik mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, siswa yang baik sadar tentu bahwa seringkali belajar itu membosankan. Yang keempat, siswa yang baik membangun pengetahuannya sendiri. Yang kelima, siswa yang baik tak pernah berhenti untuk bertanya. Yang keenam, siswa yang baik berbagi apa yang telah mereka pelajari. Yang bagian berikutnya itu tentang unsur negatif anak didik. Perlu kita ketahui bahwa faktor penyebab perilaku negatif siswa itu berawal dari, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua itu perceraian antara orang tua. Dampak dari perceraian orang tua ini bisa mengakibatkan siswa menjadi stres dan hasil belajarnya menjadi turun. Yang ketiga mungkin itu ekonomi. Ekonomi juga bisa mempengaruhi siswa mempunyai perilaku negatif. Yang berikutnya teman-teman itu bentuk-bentuk perilaku negatif siswa, yaitu contohnya seperti mengganggu, membuli, emosional, suka emosi dengan teman lainnya, provokator. Contoh provokator di sini contohnya seperti apabila siswa tersebut tidak menyukai hal seperti tidak mau mengerjakan tugas dari guru, maka siswa tersebut menyuruh teman yang lain agar tidak mengerjakannya juga. Yang berikutnya itu berkelahi, membolos, berbicara kotor, ramai pada saat jam pelajaran, tidak mematuhi tata tertib, dan sering keluar masuk kelas. Yang berikutnya itu tentang kekurangan dan kelebihan antara guru dan pelajar atau anak didik. Sebagaimana menjadi seorang murid atau siswa, tentunya kritikan dan saran untuk seorang guru, karena dalam setiap pembelajaran sebagai seorang guru pasti ada saja masalah dalam menyampaikan materi. Dan sebagaimana menjadi seorang guru juga harus mampu menciptakan seorang siswa yang bermakna baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan. Sehingga pengajaran yang bermakna harus diterapkan seorang guru agar bisa menghasilkan seorang murid yang bisa bermanfaat bagi sesama. Seorang guru yang dikatakan sudah profesional, yakni seorang guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna buat siswa dan tidak mempunyai keluhan dari seorang murid yang diajarkan. Menjadi seorang guru itu tidak sembarangan. Jika karena kita hanya mengandalkan status boleh-boleh saja, tetapi menjadi seorang guru itu harus benar-benar sudah memiliki pengalaman yang sudah matang dan mempunyai kesempatan untuk diajarkan, karena sudah menguasai semua materi atau metode dalam mengajar. Ternyata, jika kita bercita-cita ingin menjadi guru, kita harus benar-benar sudah menguasai materi dan harus mengenal karakteristik dari semua siswa, sehingga dalam pembelajaran berlangsung secara lancar dan bagaimana memilih ruangan tempat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan supaya selalu tanggap dalam menghadapi dan harus mempunyai keterampilan batin, yakni yang ada dalam hati, harus ada rasa keikhlasan dalam membelajarkan ilmunya dan harus mempunyai kesabaran dalam hal apapun. Yang berikut teman-teman, di sini ada peran guru dan juga peran siswa. Yang pertama, peran guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, pembimbing, pengelola pembelajaran, model dan teladan, anggota masyarakat, sebagai penasehat, dan juga sebagai sang inovator atau motivator. Bagian yang kedua itu peran siswa. Yang pertama, yang paling utama itu yang pastinya belajar. Karena dengan belajar bisa menciptakan generasi yang aktif dan cerdas. Yang kedua, taat pada aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Yang ketiga, siswa juga harus hormat dan patuh pada guru ataupun pekerja yang ada di sekolah. Yang keempat, selain itu, seorang siswa juga harus menjadi pribadi yang disiplin maupun disiplin terhadap waktu ataupun disiplin dalam belajar. Yang bagian berikutnya itu tentang apa relevansinya bagi PAK. Hubungannya dengan PAK yaitu sebagai guru PAK atau pendidikan agama Kristen mempunyai peran yang strategis sebagai motivator, karena dalam hal ini untuk menanamkan nilai-nilai spiritual kepada peserta didik. Nilai-nilai spiritual ini merupakan landasan bagi para peserta didik dalam membentuk sikap, moral, dan karakter peserta didik. Kita sebagai guru PAK
dapat membantu peserta didik agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Dan guru PAK dapat melakukan pendekatan yang melalui konsep-konsep spiritual sehingga dapat membangkitkan gairah atau semangat, memberikan motivasi yang baik, membentuk peserta didik memiliki nilai hidup, nilai spiritual, dan juga nilai moral. Dan bagian terakhir teman-teman, pertanyaannya, mengapa saya memilih judul ini, saya memilih judul tersebut? Karena saya tertarik dengan materinya dan bisa menambah ilmu tentang bagaimana saya menjadi guru kelak nanti, sudah tahu dan paham dan bisa membedakan mengenai sikap yang baik kita sebagai seorang guru dan anak didik dan sikap yang tidak baik bagi kita seorang guru dan anak didik. Nah, teman-teman semua, sekian dari sedikit pembahasan saya tentang unsur positif dan negatif dari guru dan anak didik dalam masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.